Dan qadi di sini dalam pengertian yang lebih luas menyelesaikan perkara yang ada dan menyelesaikan masalah-masalah keagamaan. Iya, jadi karena fatwa sebenarnya kan dia terikat pada konteks dan waktu ya. betul. Saya ingat kaidah yang disampaikan dalam usuliyah itu mengatakan al-futyatu Ayo. qabla al-fi'l laisa al-futyah ba'da al-fi'l. Jadi fatwa yang dirilis, fatwa yang dikeluarkan, fatwa yang sudah disampaikan ke masyarakat adalah bukan fatwa yang diucapkan pra kejadian. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan. Ahlan. Gimana hal? Bikhair, alhamdulillah. Alhamdulillah, khair, ahlan wa sahlan. Ana alhamdulillah bisa sampai di tempat ini. Serambi ya. Istiqlal. Ya. Masya Allah, ini merupakan suatu kehormatan yang bisa bersua dengan Dokter. Rencana silaturahmi sebenarnya. Cuma ada beberapa hal yang ingin kami tanyakan terkait dengan fatwa ya. Ya. Sudah berapa bulan atau berapa tahun berjalan? Jadi ini baru sekitar 7 bulan 8 ya efektifnya. Jadi setelah Ramadan tahun ya, setelah Ramadan. Ya. Interesting masyarakat Jakarta kira-kira atau jamaah Istiqlal. Ya. Jadi mereka datang konsultasi itu terkait dengan masalah warisan, masalah keluarga, dengan masalah pribadi. Iya, masalah pribadi. Itu yang dominan. Iya, masalah warisan, masalah keluarga, masalah yang bersifat pribadi ya. Iya. Kalau yang terkait dengan ritual-ritual keagamaan ada nggak? Ada sih sebenarnya, ada kemarin yang datang bertanya. Ya biasa orang awam kan istilahnya kadang belum bisa membedakan antara misalnya terkait dengan hal-hal yang sangat kecil. Yang membatalkan sholat, yang membatalkan wudhu, itu ada beberapa hal yang masih belum bisa dibedakan, belum bisa dipahami dengan baik. Iya, ya ini jadi kenapa fatwa center ini dibutuhkan? Kalau kita mengambil sebuah ilustrasi ya, kalau di Jakarta kira-kira klinik kesehatan itu berapa jumlahnya? Klinik kesehatan ya. Berapa kira-kira jumlahnya? Kan tidak terhitung. Kalau kesehatan itu kesehatan fisik. Kalau kesehatan spirit, berapa yang tersedia? Berapa yang menyiapkan akses untuk itu? Jadi terus terang, ya, tentunya angkanya sangat tidak berbanding. Dan ini harus kita angkat kembali bahwa menyiapkan akses ini adalah fardu kifayah. Kewajiban kolektif. Jadi baik dari pemerintah harus memberikan dukungan, dari masyarakat, dari alim ulama harus menyiapkan, memberikan dukungan untuk tersedianya akses seperti ini. Dalam artian sebenarnya ini merupakan salah satu jawaban ya melihat problematika umat ya terkait dengan isu-isu keagamaan, kemudian persoalan-persoalan yang dianggap sensitif dalam agama, baik dalam berfikir, bermazhab dan berakidah. Betul, betul. Jadi ada juga yang datang lebih yang jawaban kita itu lebih ke bagaimana bisa lebih mendekatkan diri kepada Allah ya sebagai solusi terhadap banyak masalahnya. Ya, jadi artinya itulah tugas ulama, tugas menyiapkan akses ini sebenarnya. Jadi menyiapkan akses ini adalah sesuatu yang seperti tadi ya, fardu kifayah. Bahkan dalam kitab-kitab Syafi'iyah misalnya mengatakan bahwa dalam masafatul qas harus ada. Jadi kita tidak boleh tinggal dalam sebuah tempat yang tidak tersedia dalam radius tertentu ya. Masafatul qas berarti sekitar 85 kilo. Ketika harus ada lajna,
harus yang ada. yang provide hal Iya, ya, ya, betul, ya, betul. Harus ada akses yang artinya tersedia. kita masih sangat miskin ya, Oh iya, bisa dikatakan. jadi kalau kita bandingkan dulu ya, ketika misalnya di zaman kerajaan, Iya. di mana-mana pasti ada tersedia. Hmm. Saya masih ingat, jadi saya pribadi datang ke yang disebut sebagai Petakalie kalau di Bone. Iya. Dan beliau adalah Petakali yang terakhir di kerajaan Bone. Jadi sebelum melebur dengan Republik, masih sempat beliau ditunjuk sebagai qadi. Dan qadi di sini dalam pengertian yang lebih luas, menyelesaikan perkara yang ada dan menyelesaikan masalah-masalah keagamaan. Iya, jadi karena fatwa sebenarnya kan dia terikat pada konteks dan waktu ya. betul. Saya ingat kaidah yang disampaikan dalam studi itu mengatakan al-futyatu Ayo. qabla al-fi'l laisa al-futyah ba'da al-fi'l. Ya. Jadi fatwa yang rilis, fatwa yang dikeluarkan, fatwa yang sudah disampaikan ke masyarakat adalah bukan fatwa yang diucapkan pra kejadian. Iya. Masya Allah. Baik, Dokter. Untuk selanjutnya kami tanya, kira-kira dalam memberikan pandangan-pandangan apakah yang bersifat masalah keluarga, masalah ibadah, masalah sosial kemasyarakatan, ini mengacu pada masa tertentu atau gimana? Jadi seperti ini, biasanya kita mengambil sebuah pendekatan yang sebenarnya mungkin bisa dikatakan yang paling cocok zaman ini, yaitu memperhatikan dua hal, yaitu dairatul ittifaq dengan dairatul ikhtilaf. Jadi ketika dia terkait dengan dairatul ittifaq, ya sudah menjadi kesepakatan ulama, sudah menjadi kesepakatan umat Islam, berarti menjadi identitas kita sebagai Muslim. Berarti di situ harus benar-benar sesuai dengan itu, tidak boleh menyalahinya. Kecuali tentu dalam konteks-konteks yang ini ya misalnya yang darurat. Nah, itu kalau darurat kan ada hukum tersendiri. Ya, ketika dia terkait dengan dairatul ikhtilaf, kita harus lebih luas, mencari yang lebih cocok dengan sang penanya. Ya, jadi kita ingin mereka ini orang yang datang ini menjaga agamanya, memegang agamanya dengan baik, mencintai agamanya. Nah, dengan jawaban-jawaban itu kita berusaha untuk semakin mendekatkan mereka dengan agama. Nah, jadi kita akan memilih yang mana yang kira-kira pendapat ulama-ulama dalam tanda kutip ikhtilaf ya. Dalam makanya saya bilang dairatul ikhtilaf. Ya, jadi kita berusaha mencari yang terbaik untuk sang penanya. Iya. Artinya tidak mesti merujuk kepada suatu pandangan mazhab. Iya, mazhab tertentu. Iya. Seperti misalkan di Mesir dalam hukum perkawinan, orang-orang Mesir itu menganut paham doktrin Hanafiyah. Iya, secara umum. Iya, undang-undang perkawinan. Iya. Dan termasuk kita sebenarnya di Indonesia dengan mungkin banyak juga pengecualian. Jadi di Mesir juga sudah mengoreksi ya banyak hal terkait dengan itu, menyesuaikan dengan perkembangan zaman. Jadi kerangka fikihnya disesuaikan dengan kebutuhan zaman. Nah, kita di sini juga banyak ya. Ada yang menarik nih, gosip-gosip, rumor yang di Mesir terkait masalah saya nikahkan Anda ala mazhab Abi Hanifah. Ini kan jadi polemik. Kenapa harus mazhab Abu Hanifah kan? Kira-kira ini pernah nggak ada kejadian di Indonesia misalkan saya nikahkan Anda berdasarkan mazhab Syafi'iyah atau berdasarkan kenapa nggak mesti langsung ke Rasulullah? Iya. Oh. Ya, jadi terkait dengan itu berarti terkait dengan pemahaman ya, pendekatan ya. Jadi pendekatan Hanafiyah dalam pernikahan sebenarnya juga ada sanadnya lah gitu. Ada sanadnya sampai ke sahabat dan seterusnya. Jadi nyambung. Ya. Jadi tinggal kita melihat yang mana yang diadopsi oleh sebuah negara. Untuk khususnya
Kalau kita melihatnya sebagai sebuah perkawinan yang mana yang diakui oleh sebuah negara, sebuah tempat gitu kan. Khususnya lagi kalau dibawa ke yang tercatat ya, yang ketika ingin dicatat saya di KUA misalnya atau P3 NTR ya. Ya, jadi tentu syarat-syaratnya berbeda ya. Ya, kalau kita di sini kebanyakan memperhatikan mazhab Syafi'i ya. Iya, iya. Baik, Dokter, sejauh ini kira-kira ada kendala yang dihadapi ketika menjawab persoalan-persoalan yang disampaikan ke masyarakat? Ya, artinya mungkin untuk sementara karena pertanyaan-pertanyaannya juga masih sangat terbatas ya. Mungkin di hal-hal yang ada beberapa khilafiyat yang belum terlalu kelihatan ininya sisi dan dasar dari sebuah keringanan-keringanan. Misalnya ada pendapat yang memberikan keringanan, rukhsah dalam hal-hal tertentu, atau memang pendapatnya seperti itu. Misalnya sekarang ya, sekarang ini banyak pertanyaan terkait dengan menjual emas ya, membeli emas secara online, membeli emas dengan cicil ya, taksid. Jadi biasanya yang difatwakan di beberapa tempat ya, jadi seperti di Mesir itu mengambil pendapat dari Ibnu Taimiyah. Jadi emas yang bukan perhiasan, ya, yang bukan emas yang bentuknya perhiasan itu boleh, karena dikategorikan sebagai komoditi, sebagai barang. Ya, jadi bukan lagi emas yang dikategorikan sebagai ribawiyat yang harus memenuhi kriteria-kriteria dan syarat-syarat ribawiyat ya, supaya bisa halal ya. Ya. Emas dengan termasuk fiddah ya. Ya, betul. Artinya itu yang ditanyakan ya. Kembang Ya. Atau misalkan saya baru-baru ini ditanya terkait masalah virtual currency. Oh ya, Bitcoin atau bagaimana hukumnya dalam ada nggak yang pernah nanya? Sejauh ini belum ada yang tanya langsung ke sini. Ya, jadi hal itu kan masih diperdebatkan ya. Ya, ada lembaga di Afrika Selatan itu membolehkan dengan dasar bahwa yang menjadi kaidah ulama kita dulu, apa yang dianggap sebagai uang itu adalah uang. Ya, jadi apa yang dianggap disepakati orang sebagai uang, dia adalah uang. Meskipun itu adalah kulit kambing. Artinya ada pergeseran otomatik nanti. Jadi alasan-alasan yang membuat banyak orang mengatakan itu tidak syar'i, tidak menerima, menganggapnya sebagai haram misalnya. Itu pertimbangannya di luar substansinya. Ya, ada beberapa hal, misalnya terkait dengan karena dia dijadikan sebagai media transfer internal kelompok-kelompok radikal. Ya, misalnya. Ya, jadi seperti itu. Ada misalnya dijadikan sebagai media untuk money laundering. Jadi dengan alasan itu mereka mengharamkan. Kemudian ya tidak terkait dengan substansi, iya. Jadi dan misalnya juga tidak mendapat pengakuan dari pemerintah, tidak mendapat pengakuan tapi dapat dikenai pajak. Jadi di situ ada juga ininya. Nah, jadi kira-kira target daripada Istiqlal Fatwa Center itu? Ya, targetnya sebenarnya luar biasa ya, dan ini sesuai dengan arahan Imam Besar, ya, Bapak Menteri Agama. Jadi beliau ingin akses ini bisa dipindahkan, bisa dibawa ke semua masjid-masjid besar di Indonesia.
Sidang, Sebuah cita-cita yang luar biasa. Masya Allah. Ya, jadi sangat kita akan mendukung ya. Kemarin kita sudah datang ke DMI ya, Dewan Masjid Indonesia untuk membicarakan hal ini. Oke. Ya, masih dalam proses. Mudah-mudahan. Ya, dan kita insya Allah akan berusaha untuk merangkul masjid-masjid yang ada di Jakarta dulu mungkin ya, ya yang terdekat. Ya, jadi bagaimana membina kader-kadernya, ya dan seterusnya ya, insya Allah. Allah Allah. Mudah-mudahan Allah mudahkan insya Allah. Amin, amin. Terima kasih dokter atas Sama-sama, pemahamannya. sama-sama. Mudah-mudahan insya Allah kami bisa lihat live nanti. Insya Allah. Kedepannya. Atau paling tidak mungkin ada websitenya atau Ya, Istiqlal Fatwa Center ini punya YouTube tersendiri. insya Allah. Jadi kami sekarang ini baru ada IG, IG Istiqlal Fatwa Center, menyiapkan nomor kontak WA untuk konsultasi. Ya, untuk sementara seperti itu. Baik, Iya, syukran iya, Puan, atas waktunya. Puan. Demikian pemirsa IDTV, ini bincang-bincang dengan Dr. Mahkamah Muhammadiyah Seemang. Beliau salah seorang dokter dari Al-Azhar. Mudah-mudahan Allah panjangkan umur beliau Amin, dan berikan kemudahan dalam mengemban amanah yang diemban sekarang ini, dan Allah berikan kesehatan, kemudahan, amin, rezeki insya Allah. amin. Allah muwaffiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.